Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2992. Cek. Sementara semua orang ragu-ragu karena terkejut, Yao Tiandi bergerak maju. Dia tidak takut apapun. Namun, setelah melangkah ke depan, garis-garis cahaya berkelebat. Wajah Sun Shizu berubah. Mundur. Saat dia berbicara, Feng Qianling, Qiong Ye, dan praktisi lainnya langsung mundur tanpa ragu. Jalan buntu, ini benar-benar jalan buntu. Sun Shizu menggelengkan kepala dan berkata, memegang lempengan batu yang sangat misterius di tangannya. Di lempengan batu itu, rambut keluar dan berubah menjadi kata kematian. Ayo kita cari jalan lain, kata Tuan Sun. Oke. Petik 2. Para praktisi ini tidak ragu-ragu. Tuan Sun, silakan tinggal. Karena Anda tahu ini jalan buntu, saya harap Anda dapat membantu Yao Tiandi. Dia adalah kaisar alam Tiangeng kami dan yang maha tinggi umat manusia kami. Beberapa kultivator manusia di alam Tiangeng memandang Sun Shizu dan berkata, Anda adalah kaisar alam Tiangeng dan yang maha tinggi umat manusia. Apa hubungannya dengan kami? Pria tua di belakang Feng Qianling mencibir. Kong An juga tertawa dan berkata, ini adalah tempat terlarang bagi hidup dan mati. Apakah kau pikir ada tempat lain? Untuk sesaat, hal ini mengejutkan banyak manusia. Tuan Sun, apakah ada jalan? Tanya Qiong Ye. Hal ini membuat Feng Qianling, Kong An, dan yang lainnya tidak senang. Qiong Ye, sepertinya kau sedikit peduli dengan urusan umat manusia. Namun Qiong Ye mengabaikannya. Namun, Qianyang juga memusatkan pikirannya dan menatap Qiong Ye dengan tatapan dingin. Qiong Ye mencibir, sama sekali tidak peduli, tetapi menatap Sun Shizu. Sun Shizu menggelengkan kepalanya dan berkata, jalan buntu, tidak ada kemungkinan untuk selamat. Kata-kata ini tanpa emosi. Ia mengatakan yang sebenarnya. Ketika tentara Yin melewati perbatasan, siapapun yang menghalangi mereka akan mati. Kata Sun Shizu. Boom! Saat ini, di bawah mata mereka, mereka melihat bahwa tentara benar-benar muncul di depan mereka, tetapi para prajurit ini tidak memiliki vitalitas, dan wajah mereka tidak terlihat sama sekali. Mereka semua memegang pedang besar di tangan mereka, dan ada tentara yang menunggang kuda perang di belakang. Masing-masing sangat mengerikan. Banyak kaisar di peti mati batu gemetar. Skala prajurit Yin ini cukup membuat mereka pusing. Jika mereka memasukinya, mereka pasti akan mati. Hancurkan. Namun saat ini, Yao Tiandi ada di dalamnya, dan ia mengucapkan sepatah kata. Dalam sekejap, hukum langit dan bumi keluar, dan mereka turun dengan keras, langsung membunuh banyak prajurit Yin. Namun saat berikutnya, lebih banyak prajurit Yin berkumpul. Bang, bang, bang. Terdengar juga suara genderang perang. Saat genderang perang berbunyi, semuanya akan musnah di bawah pasukan Yin. Tuan Sun mendesah. Dengung. Namun saat berikutnya, seberkas cahaya muncul di kuali obat, dan napas kuno beriak bersamanya, lalu jatuh dengan dahsyat. Kekuatan kuali ini seperti gunung yang megah, langsung menghancurkan genderang perang para prajurit Yin. Apa? Melihat pemandangan ini, bahkan Sun Shizu membelalakkan matanya. Tuan Sun, ada apa? Tanya seorang lelaki tua dari suku binatang purba. Genderang perang para prajurit Yin tak terpatahkan. Setidaknya kekuatan Kaisar Langit tak terpatahkan. Yao Tiandi terbunuh oleh kuali. Dia jelas merupakan puncak Kaisar Langit, dan masih setara dengan Kaisar Langit. Jurus-jurusnya tampaknya telah melampaui Kaisar Langit. Sun Shizu tak percaya. Ci. Kemudian, seberkas cahaya datang, dan para prajurit Yin benar-benar menembakkan anak panah dengan busur. Namun, di bawah kuali, api membubung, membakar ke segala arah, dan langsung mengubah semua anak panah ini menjadi ketiadaan. Tidak ada. Kemudian Yao Tiandi mengulurkan telapak tangannya. Gerakannya saat ini sungguh menakjubkan. Setiap garis di telapak tangannya, bahkan yang di ibu jari, bagaikan jalan raya surga dan bumi. Di bawah tangannya, bagaikan pohon tua yang tumbang. Seolah-olah obat berharga Kaisar Langit telah muncul. Seolah-olah hutan lebat tumbang, dan dengan bunyi gedebuk, menyapu semuanya. Semua prajurit hantu ini tewas. Arti sebenarnya dari Kaisar Langit kuno. Sun Shizu menatap Yao Tiandi dengan sedikit kekaguman di matanya. Banyak suku kuno di dunia memiliki catatan bahwa mereka yang telah mencapai tingkat Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi dapat mengolah makna sejati Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi.
Ada 9 makna sejati Kaisar Surgawi tertua di dunia, yang seperti makna awal mula langit dan bumi, tetapi belum ada yang memperoleh makna sejati Kaisar Surgawi seperti ini. Namun, selain itu, ada 36 makna sejati Kaisar Surgawi kuno di dunia. Makna sejati, Kaisar, Surgawi ini mengandung makna sejati guntur kuno, makna sejati kekosongan kuno, totalnya ada 36, yang hanya dapat diringkas oleh kesombongan dunia. Itu tidak terlihat pada zaman biasa, dan hanya ada di era agung ketika para jenius merajalela. Makna sejati Kaisar Surgawi serupa. Yang diringkas oleh Kaisar Pengobatan adalah salah satu dari 36 makna sejati Kaisar Surgawi kuno, makna sejati Kaisar Pengobatan kuno. Banyak orang terkejut ketika memikirkan hal ini. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Kaisar Pengobatan begitu kuat. Bahkan Kaisar Surgawi seperti Ujian Tiandi pun malu pada diri mereka sendiri. Pada saat ini, Kaisar Pengobatan melangkah maju dan melewati tempat ini. Sun Shizu berkata, karena Kaisar Pengobatan telah membuka jalan, kita tidak perlu mengubah jalan, ikuti saja dia. Para praktisi suku binatang purba saling berpandangan dan mengikuti. Namun, tiba-tiba, sebuah makam khusus muncul di depan mereka, menghalangi jalan. Jalan-jalan lain semuanya adalah makam. Hanya di daerah ini, hanya ada makam seperti itu. Terlebih lagi, di atas makam itu, seekor gagak hitam besar berdiri, menatap semua orang. Yao Tiandi juga memusatkan perhatiannya. Sebagai seorang kaisar, intuisinya mengatakan bahwa tempat ini sangat menakutkan. Jauh lebih mengerikan daripada pasukan Yin yang baru saja lewat. Namun begitu memasuki tempat ini, tidak ada jalan kembali, hanya bisa terus maju, bahkan jika ada bahaya, cukup dorong saja. Karena itu, ia tidak mundur sama sekali, dan langsung melangkah maju. Wow! Namun ketika Yao Tiandi melangkah melewatinya, terdengar tangisan dari makam. Ini adalah tangisan seorang anak kecil, tetapi sangat menyeramkan. Oh tidak, ini bayi mayat. Sun Shizu membelalakan matanya. Kalian mundur, aku tidak bisa melindungi kalian lagi. Pada saat ini, tatapan Yao Tiandi tampak serius, dan ia menatap para kultivator manusia di alam Tiangeng di belakangnya. Bahkan Yao Tiandi pun tampak serius. Mendengar ini, Wu Jiantiandi dan yang lainnya segera mundur. Sun Shizu dan para kultivator dari suku binatang purba juga mundur, begitu pula beberapa kultivator manusia di alam Tiangeng. Namun, masih banyak kultivator manusia yang berdiri di sana. Kaisar, kami berhutang budi padamu. Meskipun kekuatan kami lemah saat ini, kami tidak akan pernah mundur, kata para kultivator itu. Sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Ubahlah jalanmu dan melangkahlah ke tanah terlarang hidup dan mati. Ini adalah kesempatan. Jika kau bisa masuk lebih dalam, kau mungkin bisa pergi. Setelah kau keluar melewati gerbang domain, kau mungkin bisa mencapai puncak tertinggi di dunia. Demi umat manusia, aku tidak akan melihatmu mati di sini, kata Yao Tiandi. Mendengar ini, semua orang sangat sedih. Namun pada akhirnya, mereka mendengarkan kata-kata Yao Tiandi dan mundur. Wus! Namun, pada saat ini, Lin Yan akhirnya tiba di sini. Bayi mayat. Ia berdiri di sana, menatap makam itu dengan tatapan serius, tetapi ia segera menghela napas lega, untungnya itu hanyalah bayi mayat.